Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat, Sobat Medikan Tapani. Saya Vinka. Saya di sini sebagai tim Kesmas dari unit KPMA. Saya untuk sore ini dipercayai untuk menjadi host nih di kegiatan rutin kita, yaitu tanda dokter Medika. Untuk hari ini juga saya nggak sendiri nih di sini. Untuk hari ini saya dengan dokter, untuk ahlinya sendiri. Kita perkenalkan dokter ya. Boleh dokter perkenalkan dirinya dok? Ya, selamat sore Sobat Medika. Perkenalkan nama saya Aditya Nugraha. Saya saat ini bekerja sebagai dokter umum di Klinik Medika Antapani. Oke. Dok, untuk hari ini nih kita bawa tema yang cukup menarik nih buat kita bahas, terutama buat para ciwi-ciwi di luar sana, buat para perempuan-perempuan di luar sana nih, kita bawa tema yang cukup menarik buat dibahas nih dok. Temanya untuk kameranya mati. Bentar. Sudah? Masih mati? Terdengar suaranya jelas? Lanjut aja, oke. Oke dok, kita dok ya. Untuk hari ini kita buat tema yang cukup menarik nih dok buat dibahas buat para perempuan-perempuan luar sana. Temanya itu wanita untuk dilindungi selama semangat screening pap smear. Oke dok, untuk tema untuk kita bahas untuk kali ini nih, gimana dok untuk temanya? Ya, ini temanya sangat menarik sebenarnya ya, di mana Indonesia ini lagi marak-maraknya nih Kemenkes terutama dan BPJS-nya lagi marak-maraknya untuk mendorong masyarakat untuk pap smear. Sedangkan di masyarakat sendiri pap smear ataupun masalah mengenai pap smear ini masih jadi hal yang tabu. Mudah-mudahan dengan obrolan sore ini kita bisa memaparkan beberapa informasi untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum agar mau untuk dilakukan pap smear mungkin ya untuk hari ini. Ya, betul dok. Selama 60 menit ke depan kita bakal nyampein nih, semoga dari yang nonton di rumah, mungkin yang dari nonton di luar sana bisa menerima manfaatnya dok ya dari apa yang kita sampaikan ya dok ya. Jadi dok, kalau dari pap smear sendiri nih dok, sebenarnya pap smear sendiri itu apa sih dok? Oke, mungkin kita jangan mulai dari pap smear terlebih dahulu ya. Kita mulainya dari untuk apa? Maksudnya pap smear itu untuk apa sih gitu ya? Kita mulai dari itu dulu boleh? Oke. Boleh, silakan dok. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa pap smear itu dilakukan untuk penyakit kanker serviks. Ya, apa itu kanker serviks? Kita sering banget nih dengar di masyarakat atau di media massa itu ada yang namanya ngomongin kanker serviks itu berbahaya, kanker serviks itu bahaya. Tapi sebenarnya apa sih kanker serviks? Jadi kanker serviks itu adalah suatu keganasan. Yang namanya keganasan itu adalah kelainan dari sel yang membelah sangat cepat, terkontrol sehingga dia akan terus memperbanyak diri. Nah, infeksi itu berada di mulut rahim. Karena kita bicara tentang rahim, artinya kita berbicara bahwa kanker serviks itu hanya terjadi di wanita. Ya. Serviks itu dia penyebabnya mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan bahas untuk kedepannya, tapi si kanker serviks ini salah satu kanker yang paling sering terjadi di wanita di dunia juga ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kanker serviks ini menjadi kanker nomor 2 paling sering dan menjadi salah satu kanker yang menyebabkan kematian terbesar di Indonesia, kanker serviks ya. Nomor satunya itu adalah kanker payudara. Nah, jadi pap smear itu sebenarnya untuk melakukan screening terhadap kanker serviks. Gitu, Vinka. Itu ya, kalau untuk sebenarnya dok, kalau untuk kankernya sendiri, kanker serviks sendiri ini itu menilai umur apa enggak sih dok? Apa emang ada yang kan kalau untuk ini apakah ada yang sudah aktif melakukan seksual atau emang ada yang mungkin kasus yang masih remaja tapi sudah terkena dari kanker serviks ini tersendiri dok? Oke, jadi kita ngomongin tentang faktor resiko dari kanker serviks ya. Jadi kanker itu dia memiliki beberapa faktor resiko, tapi penyebab paling sering atau etiologi dari kanker serviks itu adalah infeksi dari HPV. HPV itu adalah human papilloma virus.
Oke, HPV itu dia banyak jenisnya. Ada HPV 1, 2, 3, gitu ya, banyak sekali. Tapi kalau misalnya kita berbicara khusus terhadap kanker serviks, itu kita berbicara 16 sampai 8, strainnya itu adalah HPV 16 dan HPV 18. Oke. Nah, dari mana sih kita dapat HPV ini? Kita dapat HPV ini itu dari hubungan seksual. Hubungan seksual hubungan seksual yang seperti berganti-ganti pasangan, atau hubungan seksual yang tidak menggunakan pelindung, atau hubungan seksual yang dimulai di usia dini. Sehingga kalau kita rangkum nih ya, faktor resikonya itu adalah terjadi pada wanita yang telah melakukan hubungan seksual, wanita yang memiliki beberapa pasangan intim banyak gitu ya, ataupun pada faktor resiko seperti wanita yang bekerja seperti PSK seperti itu sangat berisiko terhadap HPV. Oke. Tapi kalau dari ini dok, kalau untuk gejalanya sendiri ada nggak sih gejala khususnya dok dari untuk jadinya terjadi kanker serviks ini? Oke, jadi kalau kita ngomongin gejala khusus itu kita ngomonginnya adalah 15 sampai 20 tahun lagi setelah HPV itu menyerang ya. Oh, HPV itu dia yang baik dalam arti dia enak ya, HPV yang tidak terlalu ganas seperti 16 dan 18. Mungkin gejala-gejala awal yang bisa muncul adalah kutilan gitu ya. HPV. Tapi kalau misalnya kita mau bicara tentang kanker serviks HPV 16 dan 18, itu gejalanya itu munculnya setelah bertahun-tahun itu yang paling utama itu adalah adanya perdarahan yang terus-menerus pada jalan itu, bukan jadwalnya menstruasi tapi berdarah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adanya muncul perdarahan setelah melakukan hubungan intim atau hubungan seksual. Atau kita sebutnya dalam dunia medis ini adalah namanya postcoital bleeding. Ya, jadi setelah melakukan hubungan seksual terjadinya ada perdarahan. Perdarahannya banyak, bisa hebat, bisa banyak, atau bisa cuma flek-flek aja, gitu ya. Jadi yang lebih mungkin tidak spesifik bisa jadi adanya penurunan berat badan, kemudian adanya nyeri pada pinggul bawah gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya gejalanya. Tapi kalau kita ngomongin khasnya kanker serviks itu adalah perdarahan pada jalan lahir. Gitu. tapi kalau untuk di Indonesia sendiri dok, itu kanker serviks itu udah dinilai tinggi kan dok ya? Nah kalau untuk cara ininya dok, untuk cara mungkin untuk pencegahannya sendiri itu bagaimana dok? Oke, jadi kalau misalnya kita nanya nih ya, gimana nih cara mencegah kanker serviks? Ya otomatis kita harus menghindari faktor resikonya. Artinya apa? Artinya untuk wanita-wanita diusahakan itu tidak melakukan hubungan seksual secara bebas, atau kalau memang ingin melakukan hubungan seksual penggunaan dari kondom atau pelindungnya, proteksinya gitu ya. Kemudian yang kedua itu hindarin hubungan seksual di usia dini. Dan kalau kita mau ngomongin yang lebih spesifik lagi secara medis itu kita bisa melakukan vaksin ya. Jadi vaksin itu salah satu pencegahan primer. Pencegahan primer itu berarti belum muncul, makanya saat ini Kemenkes lagi ramai banget nih Kemenkes itu untuk pemberian vaksin pada anak-anak SD gitu. Kemudian yang kedua bisa melakukan deteksi dini. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas. Deteksi dini seperti apa sih yang itu? Jadi kalau kita rangkum gimana cara menghindarinya? Hindari faktor resikonya. Yang kedua, lakukan pemberian vaksin. Dan yang ketiga adalah deteksi dini. Gitu. Oke. Kalau untuk saya sering dengar dok ya, kalau untuk dari kanker serviks sendiri dok, kalau emang orang tuanya dia punya riwayat kanker serviks, itu bisa menurun nggak sih dok ke anaknya mungkin? Oke, ya. Jadi kanker serviks ini memang kalau misalnya kita mau berbicara secara data memang paling sering gara-gara HPV. Tapi Oke. genetik pun ini berperan dalam munculnya kanker serviks. Apalagi kalau kita ngomongnya adalah first degree. First degree relatif. First degree relatif itu adalah kalau misalnya ibunya memiliki riwayat kanker serviks atau kakak atau adik perempuan yang memiliki kanker serviks, maka dia lebih beresiko secara genetik. Untuk apa? Dia lebih beresiko untuk lebih mudah HPV itu menyerangnya. Kalau kita ngomongin Oke.
kalau saya dengar-dengar nih dok dari luar sana, banyak wanita yang kayak dia melakukan untuk pembersihan itu menggunakan daun sirih nih dok. Katanya itu untuk mencegah terjadinya cervix. Itu benar nggak sih dok? Atau emang itu cara alaminya atau ada ajaran yang salah atau bagaimana dok? Ini untuk mencegah kanker serviks berarti. Iya, kalau dari luar-luar tuh kayak saya mendengar kayak katanya kalau ingin ini menggunakan daun sirih nih dok. Nah itu benar nggak sih dok? Jadi kalau untuk daun sirih itu sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat itu banyak memang penggunaan daun sirih untuk daerah kewanitaan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita secara medis kita melihat bahwa daun sirih itu dia memiliki zat antiseptik sebenarnya. Yang namanya antiseptik itu tujuannya untuk mencegah munculnya kuman-kuman, bakteri atau virus yang ada di sana. Tapi perlu kita ingat ya, bahwa setiap badan kita, mau di kulit kita, mau di usus ataupun bahkan di wanita, itu ada bakteri baik gitu. Bakteri baik ini tugasnya apa? Bakteri baik ini tugasnya untuk mencegah bakteri-bakteri jahat atau virus-virus jahat itu untuk masuk ke dalam tubuh. Dengan penggunaan rebusan daun sirih atau daun sirih kadang-kadang dimasukin dalam daun gitu ya ke dalam kewanitaan, itu justru akan membunuh bakteri-bakteri bagus sehingga menyediakan lahan atau tempat untuk bakteri jahat berkembang. Jadi kalau ditanya pencegah kanker serviks yang baik ya kanker serviks dicegahnya dengan menghindari faktor resiko dan screening. Gitu. Mungkin screening harus kita bahas lagi, Vin, kayak screening seperti apa sih gitu ya? Iya, nanti kita bakal bahas dok kalau untuk screeningnya sendiri ya dok ya. Oke. Kalau untuk pengecekannya kita akan dari kalau tadi kan dokter bilang nih ada vaksin dari kanker serviks sendiri nih. Apa sih dok kalau efek samping dari vaksinnya sendiri gitu kalau emang kita mau melakukannya gitu? Takutnya ada ternyata di sana yang takut untuk melakukan vaksin gitu dok. Oke, kalau vaksin sendiri sebenarnya ya efek sampingnya pasti bisa jadi adanya reaksi alergi Oh, seperti itu ya. Jadi memang salah satu reaksi yang bisa terjadi adalah reaksi alergi dan itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Yang kedua ya pasti sebenarnya adalah reaksi pasca imunisasi atau reaksi pasca vaksin gitu. Tapi sebenarnya lebih vital sih. Oke. Lanjut ya dok ya untuk pencegahannya sendiri kan kita di sini pencegahannya sendiri kalau dari terkait screening ya dok ya untuk screeningnya sendiri bisa disebut dengan screening vaksin betul dong betul sendiri dok. Oke, jadi gini, kita mulai masuk ke screening sekarang ya. Oke, jadi Adit selalu pengen ngasih tahu kepada masyarakat umumnya bahwa sebenarnya saat ini paradigma kesehatan di negara maju itu sudah tidak lagi mengobati. Kita langkah lebih maju satu dua langkah untuk pencegahan, yaitu adalah promotif dan preventif. Bisa kita lihat juga, bisa kita rasakan juga sebenarnya di Kemenkes maupun di BPJS itu sekarang udah mulai galak nih untuk melakukan pemeriksaan screening promotifnya udah edukasinya sudah sangat banyak, kemudian preventifnya sudah sangat banyak. Nah, yang khas dari kanker serviks, oke. Yang khas dari kanker serviks itu adalah kanker tersebut, ya, keganasan tersebut memiliki namanya adalah lesi prakanker. Ya, saya ulanginnya namanya adalah lesi prakanker. Apa itu lesi prakanker? Lesi prakanker itu adalah kelainan pada sel yang sudah mulai tumbuh dan bisa dideteksi, tapi dia belum jadi kanker. Jadi dia baru berubah aja sedikit itu selnya. Sel yang tadinya normal mungkin bentuknya kotak gitu ya. Kalau kita visualisasikan dia bentuknya kotak, ini dia udah mulai berubah jadi pipih, jadi tajam, jadi duri-duri gitu. Nah, itu sudah bisa dideteksi pada kanker serviks dan itulah tujuan utamanya dari screening, menemukan lesi prakanker. Karena lesi prakanker ini kalau misalnya tertangkap itu bisa dicegah, bisa diambil ataupun dilakukan tindakan dan hilang. Nggak akan menjadi kanker, tidak akan berubah menjadi kanker. Itu namanya kanker. Makanya CA cervix ini di Amerika sendiri setelah adanya atau penggalakan dari pap smear, itu angka dari CA cervix itu menurun. Dulu CA cervix itu menjadi kanker paling sering nomor 1. Tapi sekarang CA cervix sudah turun ke nomor 2 dan yang pertama itu naik adalah kanker payudara. Kenapa? Karena pap smear ini sudah banyak gitu untuk mendeteksi apa lesi pertama. Oke, kita masuk lagi ke screening. Screening itu sebenarnya ada dua.
Ada yang namanya IVA test. Oke. Event. Yang kedua adalah pap smear. IVA test itu dilakukan dengan cara membuka jalan lahirnya gitu, kita melakukan inspeksi pada serviks dan kita menyemprotkan cairan asam asetat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat ada nggak perubahan warna. Jadi visual. IVA itu hanya bisa mendeteksi visual aja. Kita melihat ada perubahan sel atau enggak secara visual, secara gede, kita makroskopis. Ini udah terjadi perubahan belum selnya dari sel normal menjadi sel lesi prakanker tersebut. Nah, sedangkan kalau pap smear yang lagi kita omongin sekarang ya, bagi kita ada programnya sekarang, pap smear itu adalah pemeriksaan sitologi. Sitologi itu apa sih? Sitologi itu adalah pemeriksaan secara mikroskopik, artinya di bawah mikroskop. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya masyarakat umum mungkin akan bertanya gimana sih cara ngelakuin pap smear ya? Oke, jadi pap smear itu pertama yang dilakukan adalah kita buka daerah kewanitaannya dengan cocok bebek namanya, itu kita buka, kemudian setelah itu kita inspeksi terlebih dahulu, kita lihat apakah terjadi kelainan atau tidak pada kanker, pada leher rahimnya, dan kita ambil sampel. Nah, yang kadang-kadang di masyarakat salah ini adalah ambil sampelnya tuh seperti dicubit gitu, kayak kayak kita mau ngambil biopsi gitu ya, biopsi itu kita besar jaringannya, kita ambil jaringannya jadi sehingga dia berdarah dan nyeri. Enggak, Iya ya. pap smear itu tidak mengambil jaringan seperti itu, tidak seperti dicubit, tapi kita masukkan alat seperti cotton bud sebenarnya, seperti cotton bud kita masukkan ke dalam leher rahimnya, kemudian kita ambil selulernya. Jadi yang diambil adalah sejenis selulernya, itu sel-selnya yang kita ambil dengan cara kita putar, kemudian baru nanti kita lihat di bawah mikroskop. Setelah itu baru nanti kita tentukan sudah ada terjadi lesi prakanker atau belum. Oke. Gitu. Jadi untuk pengertian pasmir tersendiri tadi udah dokter jelasin ya. Untuk pengertiannya berarti dan cara untuk mengerjakan seperti apa ya. Tapi kalau untuk kelompoknya sendiri dok, kita ulang lagi. Kalau untuk kelompoknya sendiri ini kan berarti ada alat yang dimasukkan ya dok ya ke arah wanita-wanita. Untuk kelompoknya sendiri apakah bisa untuk yang masih remaja mungkin apa emang harus yang sudah menikah? Oke, jadi karena kita memasukkan alat ke dalam daerah kewanitaan, artinya plasmid ini memang diperuntukkan untuk orang-orang. Kalau dulu itu di masyarakat ngomongnya adalah untuk orang-orang yang sudah menikah. Tapi sekarang bahwa plasmid ini ditujukan kepada setiap wanita yang sudah berhubungan seksual. Oke. Tapi ini ada sekali dari dok, ada yang mau bertanya nih dok, dari Salsa Cecilia dok. Dia mau nanya nih, izin tanya, kenapa sebelum pasmir tidak boleh melakukan hubungan badan suami istri? Nah, ini ada satu poin nih dok dengan pertanyaan ini. Bisa dijelaskan Oke, dok? jadi kenapa sebelum melakukan pap smear itu tidak dianjurkan untuk berhubungan badan. Oke, jadi sebenarnya yang kita cegah dari berhubungan badan itu kan kita nggak tahu ya emang apakah ada bakteri ada virus kah di situ ketika sedang berhubungan ya memang bisa diminimalisir tapi kan kita mencegah kemungkinan itu terjadi. Jadi sebenarnya kenapa dilarang untuk berhubungan badan itu agar sel yang diambil itu benar-benar bisa menunjukkan kondisi realnya. Karena kalau setelah berhubungan badan, terkadang itu ada saja bakteri-bakteri yang nempel di sana. Jadi nanti kita sebutnya adalah false positif atau positif palsu. Bisa kita lihat selnya udah ada perubahan, tapi perubahannya sebenarnya bukan karena kankernya, tapi karena infeksinya. Makanya itu untuk tidak berhubungan badan dulu. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Oke, kita lanjut ya dok ya. Kalau untuk waktu yang tepat nih dok, untuk melakukan pasmir sendiri, itu harus kapan sih dok? Dan itu sepenting apa untuk pasmir ini untuk dilakukan? Terutama untuk perempuan nih dok. Pertanyaannya adalah kapan pasmir paling tepat dilakukan? Ya, Betul. jadi paling tepat dilakukan setelah pertama kali berhubungan seksual. Oke, berarti Hari ini seseorang berhubungan seksual, maka dalam bulan itu memang bagusnya langsung pasmir. oke. Seperti itu dok ya. Oke. Ada yang bertanya lagi nih dok. Manfaat pasmir tersendiri yang secara khusus itu apa dok? Oke, jadi udah kita bilang ya bahwa manfaat dari pap smear itu adalah mendeteksi lesi prakanker, bukan kanker, belum jadi kanker. Oke.
jadi kanker sudah kita bisa deteksi, gitu kan. Kenapa? Karena kalau belum jadi kanker, gampang untuk ngilanginnya. Tidak seribet itu, karena kalau yang kita ketahui itu banyak sekali di rumah sakit itu kita mendeteksi kanker dengan stadium udah lanjut. Oh, Yang oke. namanya sudah lanjut, itu sudah menyebar ke mana. Ada yang menyebar ke bagian usus, ada yang menyebar ke bagian perut, ada yang menyebar ke bagian sistem untuk urinasi. Nah, kalau sudah menyebar itu sudah susah dan opsi atau terapinya pun semakin minim. Sedangkan kalau kita bisa mengetahui lesi prakanker dari awal, kita bisa secara definitif tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, oke. Berarti emang sepenting itu ya dok ya untuk pengecekan plasmid sendiri itu, apalagi untuk wanita-wanita yang telah melakukan hubungan seksual ya dok ya. Kalau Ya, untuk betul. syarat dan persiapannya sendiri dok untuk perempuan-perempuan di luar sana nih, itu seperti apa dok? Oke, ya, persiapannya seperti tadi ya. Jadi untuk sebelum pap smear ini memang disarankan ketika bukan lagi menstruasi atau sedang tidak menstruasi. Ya. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan sabun khusus daerah kewanitaan. Karena kita mengetahui bahwa daerah kewanitaan ini memiliki pH tersendiri, keasaman tersendiri. Apabila menggunakan sabun tersebut, nanti pH-nya jadi naik, jadi basah. Itu akan mengaburkan dari pemeriksaannya. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan obat-obatan secara intravaginal atau dimasukkan ke dalam kandungan. Serta yang keempat itu adalah hindari hubungan badan selama berapa hari, selama 3 hari. Mungkin itu persiapan. Oke dok, ada yang menanya lagi nih dok, kalau untuk wanita yang udah menopause nih, itu masih bisa untuk melakukan pap smear nggak? Bisa, sangat Bisa. bisa. Kita harus ngomong lagi bahwa infeksi dari HPV ini baru bisa muncul kelainannya itu nanti 10 sampai 15 tahun lagi ke depan. Jadi nggak ada salahnya untuk dilakukan pap smear. Ya, Kalau yang kita justru nanti kalau hasilnya gimana gitu ya, itu belum kita bahas. Mungkin Evin kayak dari hasil sendiri ini seperti apa. Jadi kalau misalnya hasilnya positif, ya hasilnya positif itu berarti ada terjadi kelainan sel. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah nanti kita akan menyiapkan rujukan kepada dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Ya, gitu. Kalau negatif gimana? Kalau negatif, sebaiknya pap smear itu diulang setiap 3 sampai 5 tahun. Oke, berarti Gitu. kalau misalkan kita udah melakukan pap smear nih, terus kita udah positif kalau kita terkena kanker serviks. Nah, kalau kita sudah terkena kanker serviksnya sendiri nih dok, nah kita harus lakukan apa dok? Apakah ada cara lain dok? Gimana? Sorry. Kalau misalkan kita telah melakukan pengecekan tes pap smear nih dok, nah terus ada hasil kita positif, nah itu kita harus bertindak seperti apa dok? Kalau hasilnya positif, Betul. oke, kalau hasilnya positif nanti sebenarnya kita akan merujuk kepada dokter spesialis OBGYN. Untuk apa? Untuk dilakukan namanya adalah kolposkopi. Kolposkopi itu kita ngambil jaringan untuk kita lihat dalam mikroskop lagi. Tapi ini jaringannya baru yang tadi kita ngomongin, kita cubit sedikit, nanti kita lihat terapinya seperti apa. Karena terapinya banyak nanti dan hasil hasilnya ada beberapa range grade-nya gitu. Itu tergantung dari grade yang mana dia terserah. Oke, tapi kalau dari pola hidupnya sendiri dok, apakah ada kayak pantangan untuk pola makan? Mungkin ada pantangan lainnya mengenai pola hidupnya? Kalau untuk pola hidup sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan ya, karena kan kalau misalnya sudah terjadi lesi prakanker artinya infeksi dari HPV-nya sudah berlangsung gitu. Jadi ya memang harus kita selesaikan dari si dokter spesialisnya nanti seperti itu. Tapi untuk ini ya tetap aja kita harus jaga makanan, kemudian kita harus olahraga, kemudian kita tetap harus jaga juga tentang kesehatan daerah intim kita gitu. Oke, kalau untuk yang wanita ini dia mengonsumsi pil KB atau menggunakan KB nih dok, itu berpengaruh nggak sih dok ke hasil pap smearnya sendiri? Kalau untuk KB yang misalnya suntik atau KB-nya itu adalah KB pil, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya KB dalam AKDR atau misalnya dalam rahim itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Memang sebenarnya bisa sih nggak akan jadi masalah sih sebenarnya untuk AKDR ini. Jadi KB relatif lebih aman untuk pada pasien-pasien yang sedang mengonsumsi KB atau memakai KB, pap smear relatif lebih aman. Oke. Ini ada yang menanya juga nih dok, dari Noviana NH. Wanita yang sedang menggunakan KB spiral, apakah boleh melakukan pap smear? KB spiral boleh, Boleh. boleh. Oke, tidak ada pantangan sendiri berarti ya dok ya untuk wanita yang menggunakan KB ya dok ya?
ada. Oh, berarti kalau untuk jarak waktunya sendiri, berarti harus dilakukan setahun sekali lebih baiknya. Oh, enggak, kalau misalnya kita menggunakan rekomendasi dari Amerika ya, tips atau dari itu kalau dia negatif diulangnya setiap 3 tahun. Yang Oh, 1 tahun itu adalah event. oh oke. Efek sampingnya sendiri dok, dari efek sampingnya sendiri dari menggunakan atau pengecekan pap smear dok, itu ada nggak sih dok untuk efek sampingnya? Kalau efek sampingnya mungkin akan terasa nyeri, karena Oke. kan yang namanya penggunaan alat pasti akan terasa nyeri sedikit gitu ya. Tapi kita harus pikirnya bahwa screening ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan rasa nyeri yang mungkin akan berlangsung selama 5 atau 10 menit. Oke, ada yang menanya nih dok, atas nama si Jian, mau tanya dok, untuk yang sudah menikah, apakah tetap perlu dilakukan screening pap smear, sedangkan misalnya keduanya dinyatakan tidak pernah melakukan seks bebas atau ada faktor genetik, sehingga tidak terenif dok, itu bagaimana dok menyikapinya? Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya sudah menikah, kemudian tidak ada riwayat faktor risiko yang sudah disebutkan seperti itu, memang tetap harus dilakukan pap smear. Kenapa? Karena untuk mendeteksi eh, apa? Mendeteksi kelainan yang akan muncul gitu. Jadi tetap harus dilakukan pap smear. Oke. Kalau untuk pap smear sendiri, kalau di kita di cover ya dok ya, untuk menggunakan BPJS ya dok ya. Ada pertanyaan dari Pak Anzara, kalau screening pap smear apakah ditanggung BPJS Kesehatan? Itu juga lagi menarik. Bahkan sekarang ini BPJS udah saya bilangin bahwa saat ini kesehatan sudah bergeser paradigmanya tentang promotif dan preventif, sehingga saat ini BPJS sedang bekerja sama dengan Medika Tapani dan lab juga, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan bekerja sama, jadi free nanti. Gitu. Mungkin untuk teknisnya akan bisa dijelaskan lebih lanjut sama Vinka ya. Ya, Gitu. Cuma betul. ini free dilakukan pap smear. Kalau misalnya kita mau nanya pap smear berapa sih harganya? Seharganya itu adalah 500 sampai 1 juta. Oke. Gitu. Oke. Dok, kalau saya sendiri dok, kalau saya baca dari jurnal yang saya baca, kalau untuk pasmir sendiri itu di Indonesia itu baru sedikit ya dok ya untuk yang minat untuk menggunakan yang untuk melakukan pengecekan pasmir kurang lebih 5%. Nah itu untuk mengurangi mungkin itu faktor-faktornya apa aja dok ya untuk kenapa hanya baru 5% aja di Indonesia baru terdeteksinya. Itu betul nggak sih dok? Uh, Kalau misalnya kita ya mungkin datanya mungkin seperti itu ya, tapi kalau misalnya kita melihat di masyarakat memang pap smear ini masih menjadi hal yang sangat menakutkan untuk sebagian besar wanita. Hal itu sebenarnya masih berhubungan dengan kondisi sosial yang ada di kita, bahwa terkadang masyarakat kita itu takut dilakukan screening karena takut ketahuan punya penyakit sesuatu. Jadi lebih baik nggak tahu punya penyakit sesuatu daripada dicek lebih dini dan ketahuan penyakit itu, yang menjadi salah satu faktor resiko kenapa pap smear atau tes screening apapun di Indonesia rendah. Kemudian yang kedua, bahwa pap smear ini kan tindakannya adalah sebenarnya masuk ke kategori yang uh, invasif gitu Oke. ya. Invasif itu apa sih? Invasif itu dalam arti adalah kita memasukkan alat ke dalam daerah kewanitaan. Jadi terkadang itu yang takutnya gitu. Ah, takut sakit dok, takut apa dok? Takut nanti kayak di biopsi dicubit gitu. Gitu. Jadi, masih ada perasaan takutnya gitu. Itu yang menghambat untuk kita sebagai tenaga kesehatan itu untuk menggembor-gemborkan pap smear. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, di live-nya langsung. Ada yang bertanya, kalau vaksin sapik berapa ya dok? Berapa kali suntik bagusnya divaksin sebelum aktif? Berhubungan seksual atau setelah nikah? Jadi nggak apa-apa kalau vaksin. Oke, jadi vaksin itu banyak strain-nya. Ada vaksin yang strain-nya cuma 4, ada vaksin yang strain-nya cuma 9, ada vaksin yang strain itu apa ya maksudnya? Melindungi dari 4 jenis HPV, ada yang dari 8 sampai 9 HPV, ada yang sampai belasan HPV. Harganya pun beda-beda, cuman kalau yang seingat saya ya, vaksin HPV itu satunya adalah 1 juta sekali suntik, dan minimal biasanya diberikan suntik. Gitu. Nah, Oke. kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapan waktu terbaik dilakukan vaksin? Waktu terbaik dilakukan vaksin itu adalah ada 3 kriteria dari Kemenkes, kalau nggak salah saya lupa dari Kemenkes atau dari WHO gitu ya. Yang pertama adalah pada usia dini. Usia dini itu dimulai dari SD.
ya seperti yang dilakukan saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah pada wanita muda yang belum menikah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pada wanita dengan faktor resiko setelah menikah gitu. Masih bisa sebenarnya vaksin ada di situ tempatnya, tapi kalau sudah berhubungan seksual terlebih dahulu, biasanya vaksin itu ditunda, dilakukan pap smear terlebih dahulu, pap smear negatif, baru vaksin boleh masuk. Biasanya seperti itu. Oke. Kita ke pertanyaan lain dok ya. Pertanyaannya udah makin asik nih dok buat kita bahas nih dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya juga nih dok di live-nya langsung, dokter Anggia. Pakai IUD boleh vaksin nggak dok? Kalau sebenarnya IUD kita harus inspeksi terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu sebenarnya IUD yang menghalangkan IUD itu kan sebenarnya benangnya ya. Kadang-kadang benang keluar gitu. Sedangkan kalau pap smear itu kita harus memasukkan sikatan batnya itu ke dalam leher rahimnya gitu. Jadi perlu diinspeksi terlebih dahulu mengenai benangnya. Tapi apakah menjadi kontraindikasi dilakukannya pap smear? Enggak. Bukan kontraindikasi yang absolut. Kita masih bisa melakukan pap smear di pasien dengan penggunaan IUD. Oke, berarti tidak jadi masalah dok ya untuk pengecekan tersendiri ya dok ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, masih dengan atas nama Anggia. Kalau KB hormon, jadi nggak pernah mens, apakah pasti menjadi bebas kapan saja? Oke, jadi sebenarnya kenapa pap smear disarankan untuk tidak mens itu karena kita mengingat bahwa mens itu kan luruhnya dinding rahim. Artinya ketika dinding rahim luruh itu kan akan terdapat darah dan sel-sel rahim juga di sana. Jadi intinya adalah untuk menghindari pembacaan yang salah atau false positif. Sehingga apabila dia tidak mengalami menstruasi, sebenarnya waktu terbaik kapan ya, yang penting lagi nggak berdarah aja, gitu. Jadi bebas. Oke. Tapi ada waktu sendiri nggak sih dok? Kayak misalnya seminggu sebelum haid atau sesudah haid itu ada waktu jangka yang tersendiri nggak sih dok? Kalau misalnya kita ngomong waktu terbaik sih sebenarnya ya kalau siklusnya rutin kemudian tercatat dengan baik seminggu sebelum haid boleh ataupun setelah bersih gitu juga nggak jadi masalah. Yang penting adalah nggak lagi berdarah aja, Vinka. Oke. Kita ada ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Pertanyaannya dari Dea Setiadi. Lebih akurat pap smear atau IVA test dok? Oke, jadi kalau misalnya lebih akurat, kita mendeteksinya adalah kita mau yang mana dan ketersediaan alat sebenarnya ya. Jadi pemilihan IVA dan pap smear itu tergantung dari ketersediaan alat. Tapi kalau misalnya memang seperti kita di kota dua-duanya bisa IVA dan pap smear, otomatis pap smear akan lebih akurat. Kenapa? Karena pap smear ini dia pengecekannya sitologi, udah selnya. Sedangkan kalau IVA itu kita cuma visual, jadi kita cuma dari nakes ini kita ngelihat ada perubahan sel atau enggak. Nanti kalau perubahan sel memang akan ada perubahan warna aja. Tapi kalau misalnya pap smear kita bisa tahu perubahan selnya itu sudah setinggi mana, sudah selevel mana. Kalau misalnya kita bayangkan misalnya gitu ya, ini adalah selnya dari leher rahim yang dia banyak selnya gitu ya. Apakah kelainannya baru di 1/3 bawah atau dia sudah setengah atau dia kelainannya sudah full satu sel apa satu urutan sel ini udah berubah semua selnya atau bahkan kadang-kadang udah nembus ke bagian bawah, udah menyebar kemana-mana si lesi prakankernya. Gitu. Jadi lebih akurat yang mana ya pasti lebih akurat vaksin. Oke. Kalau untuk pengecekan kanker sendiri nih, apakah ini hanya untuk melihat apakah si pasiennya punya kanker serviks atau emang dia bisa untuk mendeteksi lainnya nih dok? Atau ada spesifiknya ke kanker aja? Kalau misalnya vaksin sebenarnya kita lebih spesifik terhadap lesi prakanker ya, bukan kanker ya. Karena kalau sudah terjadi kanker di situ ya pasti ketika kita lihat atau dari gejala juga udah muncul, udah ada perdarahan, kemudian sudah ada bau amis atau bau darah yang selalu keluar, kemudian kita lihat daerah leher rahimnya juga udah selnya udah rapuh gitu ya. Tapi kalau misalnya vaksin ini khusus untuk melihat lesi prakanker gitu. Karena kalau sudah terjadi lesi kanker ya ngapain vaksin? Langsung kita biopsi aja, langsung kita rujuk aja gitu. Vaksin itu untuk ketika kita melihat dia masih normal, tapi kita lakukan ceknya si selnya. Oke. Berarti kalau untuk kayak lainnya, berarti kalau untuk vaksin sendiri untuk pengecekannya hanya untuk melihat lesi kanker aja dok? Untuk pengecekan lainnya, Dia bisa melihat lesi kanker juga sebenarnya, cuman kalau tujuan utamanya adalah justru kan untuk mendeteksi ya, makanya dicarinya adalah lesi yang prakanker. Oke.
lagi nih dok, ada lagi yang bertanya dok, atas nama Noviana, mau tanya dok, apakah hasil pap smear, ini sudah tadi kita bahas ya dok ya, kalau bersifat akurat, pap smear berarti lebih akurat dok ya, dibandingkan dengan IVA, betul ya dok ya? Kita ngomongin data, sebenarnya kalau keakuratan dari tes atau dari pemeriksaan itu kita ngomongin nanti adalah spesifitas dan sensitivitas. Oke, sensitivitas itu adalah dia lebih peka untuk mendeteksi screening di awal, gitu ya. Kalau spesifisitas dia spesifik terhadap resiko kanker. Dan kalau saya nggak salah baca, kedua pap smear itu memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Ya udah pasti di angka 95, makanya direkomendasikan di seluruh dunia. Kalau misalnya boleh sebenarnya di Amerika sendiri udah kayak bilang bahwa ketika pap smear ini dia keluar, ketika pap smear ini akhirnya direkomendasikan untuk warga di Amerika, angka CA cervix itu menurun drastis. Bisa sampai dan 60% diagnosis pertamanya menurun. Oke. Berarti pap smear akurat ya dok ya? Ada lagi dok, ini pertanyaan selanjutnya dok, mulai banyak bertanya-tanya udah mulai pada banyak nih dok, mungkin lebih antusiasnya juga lebih banyak ya dok ya. Oke, kita lanjut dok, dari atas sama Deni Kartikasari. Izin tanya dok, kalau pengantin baru perlu cek pap smear nggak? Atau nanti saja kalau sudah punya anak? Nah ini dok, lebih baik gimana? Kita bahas ya tadi bahwa sebenarnya pap smear itu disarankan untuk setiap wanita yang sudah berhubungan seksual. Artinya kalau memang beliau ini baru menikah dan sudah berhubungan seksual, maka di situ ada tempat untuk dilakukan pap smear tanpa punya anak. Bisa dilakukan. Hasilnya negatif, ulang lagi 3 tahun lagi. Jadi setiap 3 tahun nanti diulang. Oke. Cukup menarik ya dok ya untuk pengecekan pap smear ini sendiri. Kalau untuk pengecekan pap smear ini bisa di bidan nggak dok? Atau hanya di klinik atau rumah sakit aja? Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya dilakukan di mana pap smear itu dia membutuhkan alat yang lebih banyak, ya, lebih banyak. Kemudian pembacaan pun dia harus dilakukan oleh orang yang ahli, sehingga kalau pap smear itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit atau di lab beberapa lab yang swasta yang sudah tersedia, atau bisa juga nanti di rumah sakit atau di lab Hesda gitu ya. Nah, kebetulan kan kita Medica Company juga bekerja samanya dengan lab untuk melakukan pemeriksaan pap smear-nya. Nah, kalau yang dilakukan di bidan itu sebenarnya adalah IVA test. Karena itu bisa dilakukan di PPK 1. Oke. Oke, kita kasih kesempatan lagi dok nih untuk yang sedang menonton, jika ingin bertanya, silakan bertanya dok ya, bisa komentarnya aja, nanti bakal dijawab sama dokter ya dok ya. Oke. Ada lagi nggak dok yang ingin disampaikan mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana, alasan kalau mereka tuh sebenarnya nggak perlu takut nih dok untuk melakukan pengecekan, mungkin karena faktor usia, mungkin karena dianya, mungkin karena faktor ada takut ada rasa nyeri, mungkin dokter bisa memberikan edukasi nih dok untuk perempuan-perempuan di luar sana nih dok. Oke, jadi sebenarnya mungkin ya kalau saya sendiri yang edukasi sebenarnya karena saya sebenarnya laki-laki ya, jadi pasti akan bilang ayo vaksin, tapi perlu diingat bahwa setiap manusia itu memiliki hak terhadap kesehatan reproduksinya. Oke, jadi kita garis bawahi bahwa setiap manusia itu memiliki hak terhadap kesehatan reproduksi. Kita tidak bisa memaksakan orang-orang untuk dilakukan vaksin, itu nggak bisa. Memang harus ada dari kesadaran dari masyarakat untuk melakukan vaksin. Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa apabila kanker serviks ketahuannya di stadium lanjut, baru terdeteksi ketika sudah ada gejala perdarahan, pengobatannya lebih susah. Bisa jadi harus dilakukan operasi dan di kemo. Kemoterapi itu bukan hal yang ringan. Kemoterapi itu sangat berat. Dia dimasukkan obat melalui infusan biasanya, kemudian nanti akan berbagai banyak efek muncul, mulai dari sariawan, nggak bisa makan, kemudian sakit perut, kulit menghitam, rambut rontok. Wah, banyak sekali side effect dari kemoterapi. Sehingga belum stadium lanjut, ayo ibu-ibu, teteh-teteh, untuk dilakukan pap smear. Untuk apa? Mendeteksi. Jadi kalau ada kelainan, meskipun kecil, langsung dipindah. Nggak harus sampai ke kemo. Gitu.
Berarti emang sepenting itu ya dok ya untuk pengecekan plasmid ini. Jadi untuk perempuan-perempuan luar sana jangan merasa takut nih. Di kita juga ya dok ya untuk masalah mungkin mereka malu atau bagaimana. Sebenarnya kita nggak usah malu dok ya, karena datanya mereka pun bakal kita keep dengan baik ya dok ya. Jadi nggak perlu ada rasa ragu lagi untuk pengecekan plasmid ya dok ya. Jadi uh, pengecekan ini bukan, saya harap sih bukan menjadi hal yang tabu untuk diomongin terhadap publik. Kita harus mulai aware bahwa kanker serviks ini sangat berbahaya, sehingga pun harus kita sebar seluas-luasnya. Apalagi program ini programnya sangat menarik. Iya betul. Oke. Emang seperti itu dok, apalagi ya perempuan-perempuan ini kan akan menghasilkan anak-anak untuk bangsa ya dok ya. Makanya harus sepenting itu untuk perempuan-perempuan luar sana untuk tidak ragu lagi untuk melakukan pengecekan pap smear ya. Oke, dok. Kebetulan juga nih dok, di kita sendiri nih kita ada program loh dok, program untuk pengecekan pap smear. Untuk caranya pun juga gampang dok, untuk yang vaskes yang udah di Medika Antapani itu kita bisa untuk melakukan cek pap smear dok. Syaratnya juga gampang, syaratnya itu dia BPJS-nya aktif, terus setelah melakukan aktif berhubungan seksual, itu bisa langsung aja dok ke dokter umum untuk minta pengantar untuk pengecekan pap smear sendiri nih dok. Nah, itu sebenarnya udah bisa kita cek di kita loh dok. Dan cukup menarik juga, dan karena itu di cover oleh BPJS untuk semuanya gitu dok. Berarti gratis ya? Iya, gratis dong. Karena di cover oleh BPJS dengan syarat BPJS-nya aktif di Medika Antapani. Jadi kita nggak usah ragu lagi, dan untuk yang bervaskesnya di Medika Antapani juga lebih mudah, nanti tinggal datang ke dokter umum, konsultasi, nanti dikasih pengantar, nanti akan diedukasi sama bagian screeningnya untuk melakukan pengecekan screening pap smear sendiri dok. Gitu dok, di kita juga ada. Ya, ini program yang menarik ya, bahwa ya bisa kita tanya lah ya. Iya. Tanya berapa sih harga pap smear itu? Saya yakin pasti kayaknya di atas 500 juta sekali pap smear. Iya, tapi karena untuk kalau di luar mungkin ya harganya nggak lumayan ya dok ya. Tapi ini karena satu program dari suatu pemerintahan juga, dan ini di cover oleh BPJS-nya langsung. Jadi ketika untuk perempuan di luar sana nih, tinggal langsung datang aja ke Medika Antapani. Nggak usah ragu, nggak usah takut, karena nanti dari sama kita akan diedukasi lebih dalam lagi dok untuk mengenai vaksin sendiri seperti apa. Untuk masalah biayanya semua di cover oleh BPJS. Jadi hanya mereka dengan modal mau aja sebenarnya dok, karena ini begitu pentingnya dok ya, seperti apa yang tadi sudah kita sampaikan dok ya, selama 40 menit kebelakang ini ya dok ya. Ya, jadi nunggu apa lagi ya, Betul, Sobat Medika? betul, betul. Oke, kita kasih kesempatan lagi paling dok ya. Ya, maksudnya kita harus lebih aware lagi gitu, bahwa ini adalah lagi ada program yang gratis nih. Iya, Kapan lagi pap smear? betul banget dok. Oke, kita kasih kesempatan lagi nih dok untuk yang mau bertanya. Silakan boleh bertanya mengisi kolom komentar ya dok ya, mengenai apa sih itu pap smear, apa sih itu untuk mencegah kanker serviks itu seperti apa. Kita kasih kesempatan lagi dok ya. Oke. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi untuk mengenai kanker serviks ini tersendiri? Oke. Kita kasih kesimpulannya dok ya. Berarti kesimpulannya untuk hari ini, emang sebegitu pentingnya untuk perempuan-perempuan luar sana untuk melakukan pap smear ya dok ya. Di kita pun lagi ada program, dan itu gratis di cover oleh BPJS. Karena untuk mendeteksi lebih dini itu lebih bagus daripada mengobati dok ya. Betul ya dok ya? Betul, betul sekali. Oke. Ada yang ingin disampaikan kembali dok? Oke, Sinta. Izin untuk merangkum ya, untuk teman-teman yang baru join Sobat Medika. Jadi itu adalah yang nomor 2 sih sebenarnya sekarang ya, nomor 2 yang paling sering terjadi di Indonesia maupun di dunia. Nomor satunya masih tetap payudara, tapi di kita sekarang saat serviks ini bisa dideteksi dini, secara dini. Dan dilakukan deteksi dini ini adalah untuk mengetahui kelainan atau sel sedalam selulernya. Itu disebutnya adalah lesi prakanker sebelum munculnya kanker. Kalau misalnya itu ketahuan, insya Allah ke depannya itu kita akan tahu ke arah mana ini. Apakah bisa langsung diobatin atau ini. Tapi kalau misalnya dia lesi prakanker, itu langsung bisa diobatin dan bisa langsung hilang. Gitu. Jadi
terjadinya muncul kanker serviks itu bisa sangat menurun drastis. Sehingga di sini kami mungkin saya perwakilan dari Klinik Pratama Medika Antapani itu mengajak masyarakat khususnya adalah peserta BPJS di kapitasi kami untuk datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Jangan nunggu terlambat, karena kalau sudah terlambat itu resiko kematiannya cukup besar. Kalau memang ibu-ibu atau teteh-teteh masih mau melihat nanti mungkin anak cucunya udah gede atau udah kerja atau pengen melihat cucunya nanti lulus kuliah, ya harus dilakukan pemeriksaan pap smear untuk mencegah dari kanker serviks. Betul. Oke. Ada yang masih mau bertanya? Sudah ya? Oke, sangat bermanfaat sekali ya dok ya untuk ilmunya udah dokter sharing ke kita. Kita mendapatkan ilmu baru nih dok tentang apa sih itu manfaat dari pemeriksaan pap smear, pencegahan dari kanker serviks, pengertian kanker serviks tersendiri. Jadi saya ulang lagi untuk perempuan di luar sana, terutama untuk ciwi-ciwi nih atau yang sudah ingin belum pernah melakukan pengecekan, silakan langsung datang aja ke KPMA karena di kita lagi ada program gratis oleh BPJS sendiri, di kantor BPJS sendiri tanpa memungut biaya apapun. Ditunggu ya untuk kedatangannya ke KPMA-nya ya dok ya. Oke. Kali untuk sore ini kita hanya bisa menyampaikan sampai sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dok ya. Terima kasih dokter atas waktunya yang telah diberikan dan atas perhatian dan ilmunya yang disampaikan kita. Kita sangat-sangat berterima kasih kembali. Saya sangat-sangat berterima kasih karena ilmunya sangat bermanfaat apalagi untuk bagi perempuan yang masih awam mengenai apa itu pap smear. Oke. Makasih ya dok ya untuk yang telah menonton di live ini pun. Ada yang ingin disampaikan lagi dulu dok untuk penonton-penonton di luar sana? Udah. Terima kasih ya. Saya izin. Oke, terima kasih dok. Sehat selalu ya. Audio Jungle.